Saudara, kini kita bergeser ke jalur darat di arteri Pantura, tepatnya di kawasan Karawang, Jawa Barat. Arus pemudik yang menggunakan sepeda motor ini mulai ramai melintasi jalur ini. Pemudik bersepeda motor melaju dari arah Jakarta dan sekitarnya di jalur arteri Tanjung Pura Karawang. Jumlah pemudik meningkat di minggu pagi. Kebanyakan dari pemudik memilih mudik lebih awal untuk menghindari kemacetan di jalur mudik. Di kawasan ini, posko terpadu didirikan tidak hanya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan pemudik, tapi juga melayani vaksinasi bagi para pemudik yang belum mendapatkan. Jika tadi di ibu kota dan jalur Pantura Arteri ini mulai ramai, apakah hal yang sama juga terjadi di tol Cikampek, Simpang Jomin, dan gerbang tol Palimanan? Kita tanyakan langsung ke rekan-rekan kami yang berada di sana. Ada Yuliana Fonataba, Rivi Satria Negara, dan Priscilia Claudia. Kita ke Yuli di gerbang tol Cikampek. Yuli, bagaimana persiapan rencana pemberlakuan ganjil genap? Yuli. Ya, Reza dan saudara, jika berbicara mengenai sistem ganjil genap, ini akan diberlakukan seiring dengan pemberlakuan sistem one way pada tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei nanti, mulai dari tol Cikampek kilometer 47 sampai dengan tol Kalikangkung Semarang kilometer 414. Memang untuk waktu dan tanggalnya ini sudah ditentukan, tapi tentu saja ini masih harus melihat kondisi di lapangan pada saat puncak arus mudik nanti. Kemudian terkait dengan mekanismenya, sama seperti sistem ganjil genap pada umumnya, nantinya kendaraan dengan plat nomor yang tidak sesuai dengan tanggal pemberlakuan ini akan diarahkan untuk keluar di pintu tol terdekat ke jalur arteri. Kemudian untuk memaksimalkan sistem ganjil genap yang akan diberlakukan tanggal 28 nanti, informasinya ini akan dilakukan uji coba sistem ganjil genap yang dilakukan pada besok hari Senin tanggal 25 April sampai dengan tanggal 27 nanti. Tentu saja ini dilakukan sebagai simulasi mekanismenya. Sementara itu pemudik mulai melakukan perjalanan ke Jawa Tengah maupun Jawa Timur menggunakan tol Cikampek. Menurut pantauan kami sejak pagi, ini sudah ada kendaraan yang melintas menggunakan kendaraan pribadi dengan bagasi di atas kendaraannya. Reza. Baik, terima kasih Yuli atas informasinya. Sementara itu, saudara, truk dilarang masuk ke jalan tol ataupun juga non-tol saat arus mudik Lebaran. Kita bergabung dengan Priscilia Claudia di Simpang Jomin, Kabupaten Karawang. Prisil, bagaimana dampak aturan larangan truk melintas di sana saat ini? Prisil. Ya Reza, untuk jelang pembatasan angkutan barang baik di jalur cepat maupun jalur arteri, memang ini terlihat jelas di Simpang Jomin Karawang. Bisa dilihat di belakang saya, ini jalur kendaraan baik dari Jakarta menuju Cirebon dan Jawa Tengah maupun sebaliknya ini dipadati atau ramai oleh truk-truk barang. Di mana memang 2 hari terakhir Simpang Jomin ini tidak hanya dipadati namun juga menjadi simpul kemacetan terutama pada sore hari. Nah, oleh karena itu banyaknya juga atau peningkatan dari pemudik motor yang memang melewati jalur Simpang Jomin ini setiap sorenya harus berdampingan dengan truk-truk pengangkut barang yang memang melalui jalur arteri Karawang ini. Nah, menurut petugas memang banyaknya truk-truk barang yang melewati jalur arteri Karawang ini karena memang mereka kejar target untuk nantinya sebelum jelang pembatasan lalu lintas bagi truk barang. Dan kemudian adapun pos pengamanan Jomin ini juga mengantisipasi adanya dampak dari penerapan one way di jalur cepat, di mana memang banyak kendaraan yang nantinya dialihkan ke jalur arteri. Untuk itu memang rekayasa lalu lintasnya nanti akan ada tim pengurai di lapangan yang akan mengurai kemacetan atau kepadatan di Simpang Jomin sendiri, ataupun nantinya akan diberlakukan buka tutup ketika memang tidak terhindarkan kepadatan apalagi pada saat puncak arus mudik. Baik Reza, demikian yang bisa kami laporkan, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Prisil atas informasinya. Sementara itu, saudara, persiapan terus dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi arus mudik yang semakin ramai mendekati Lebaran. Salah satunya uji coba rekayasa lalu lintas di gerbang tol Palimanan. Ada Rivi di sana. Rivi, apa rencana yang disiapkan di sana? Rivi.
Ya Reza, peniadaan transaksi di gerbang tol Palimanan masih berlangsung. Ini adalah hari uji coba yang ketiga untuk nantinya akan dievaluasi dan dilihat seperti apa dampaknya. Kami perlihatkan pula seperti inilah kondisi di gerbang tol Palimanan yang memang sudah tidak ada lagi transaksi atau pembayaran. Seluruh kendaraan, baik itu kendaraan pribadi, bus ataupun angkutan muat hanya melintas. Ada petugas dari gerbang tol dan juga dari pihak polisian yang memang berjaga karena tak sedikit pengendara yang ternyata masih bingung begitu ketika tiba tidak ada transaksi. Nah, inilah salah satu cara yang dilakukan untuk membuat arus selalu lintas sepanjang jalur tepatnya dari Cikampek Utama hingga Semarang di gerbang tol Kalikangkung ini bisa lebih lancar. Dan dengan kondisi seperti ini sudah dibuat lebih lancar, diharapkan memang para pemudik bisa mempersiapkan diri. Karena kalau sebelumnya menyiapkan pembayaran di sini, kalau nanti keluar di pintu tol lain setelah gerbang tol Palimanan ini harus menyiapkan uang elektronik yang juga lebih banyak. Karena ini sudah kejadian di Pejagan, di mana dari pantauan kami di pintu tol Pejagan ada kemacetan sepanjang 500 meter. Penyebabnya adalah ada seorang pengendara yang ternyata saldo uang elektroniknya ini tidak cukup. Nah, pastinya hal-hal seperti ini harus dihindari, bisa lebih antisipatif karena berbagai cara sudah dilakukan pemerintah untuk membuat arus selalu lintas lebih lancar. Namun kalau hal-hal seperti itu terjadi, ini juga sangat disayangkan. Sekian yang dapat kami laporkan, Reza.